Tapi kalau ngomongin soal identitas negara, itu kita sudah dilabelkan dari sini akhir. Kalau ngomongin identitas gender, itu bagaimana seseorang ngomongin. Halo guys, balik lagi ke channel kita di Bayangan Hitam. Oke, ngelanjutin pertanyaan dari kawan-kawan kemarin yang sudah coba kami catat. Jadi pertanyaan selanjutnya akan coba kami ungkap, akan coba kami ringkas sesuai dengan ketabuhan yang terkait definisi yang biasa kita lontarkan definisi D-nya kali ya, deskripsinya. Oke, langsung aja. Aku yang ambil ya kan, kemana kamu? Aku coba baca. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan buat Kalgo. Kalgo, kok bisa sih suka sama Walia? Sebelumnya gue rubah sebutannya ya, karena teman-teman waria itu membiasakan mereka mengidentifikasikan atau memanggil identitas mereka itu sebagai transpuan. Jadi tidak membiasakan untuk dipanggil waria. Jadi gue menghargai itu, gue menyebut mereka adalah transpuan atau transgender perempuan ya. Kalau gue kenapa sih bisa suka sama transpuan? Kilas balik ya soal ketertarikan seksual. Definisi dari WHO itu tentang seksualitas kan luas ya, katanya mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari identitas gender kita ya, terus orientasi seksual kita, sampai ke perilaku seksual, dan itu beragam. Menurut gua ketertarikan gua ketertarikan yang cair, karena pribadi gua sendiri ya, gua kan tertarik sama perempuan, dan menurut gua Ajeng adalah transpuan, yang berarti doi juga perempuan. Jadi terlepas dari seks karakteristiknya, gua tetap melihat doi itu adalah seorang perempuan. Jadi kenapa gua bisa tertarik ya, karena doi perempuan, karena gue tertarik sama perempuan ya. Jadi kalau ngomongin seksualitas itu beragam ya. Teman-teman di luar sana yang bertanya-tanya kenapa sih kalau bisa suka atau tertarik sama transpuan, ya karena ketertarikan gue itu cair, karena gue percaya bahwa ketertarikan gue itu juga beragam. Jadi nggak harus menyudutkan untuk satu orang atau satu ketertarikan aja. Satu untuk identitas tertentu gitu kasarannya ya kan. Okay. Paham ya, paham. Harus paham dong. Itu kan tadi pertanyaannya buat gue ya. Terus kalau gue balikin nih pertanyaannya buat Ajeng, kok lu bisa sih suka sama gue, transmen? Ya kalau aku pribadi sih sebenarnya simpel aja kalau ngomongin kata sebuah ketertarikan gitu ya. Kayak aku misalkan mau pergi ke mall, mau beli sepatu, di rumah niatnya mau beli sepatu ya, nggak tahu dia model sepatunya kayak apa. Datang ke mall, masuk ke toko sepatu, beribu-ribu banyak sepatu di mall, cuma satu yang kepandang gitu kasarannya ya kan. Jadi aku nggak pernah mematokkan bahwa aku harus beli sepatu yang modelnya seperti ini. Datang ke toko, ngelihat sepatu yang begitu banyaknya, pasti ada satu yang kuincar dan beli. Nggak semua sepatu juga gue borong. Pasti ada satu yang dibeli. Sesimpel itu sih kalau ngomongin ketertarikan. Kalau misalkan bisa memilih ketertarikan, nggak akan aku sukanya sama kamu gitu. Ya gue mungkin mendingan gue suka sama Raffi Ahmad gitu ya kan. Yang jelas-jelas kalau gue bisa memilih ngomongin suka nih, kayak mau beli sepatu, gue mau belinya sepatunya ini aja deh gitu. Yang nggak ada niat di rumah, bahkan ketika di rumah niatnya mau beli apa, masuk ke mall yang dibeli lain gitu. Karena ketika ngomongin ketertarikan, masuk mall, melihat sesuatu benda, timbul cinta gitu. Jadi kalau menurutku sesimpel itu ketika ngomongin ketertarikan gitu, nggak harus kok bisa sih suka sama waria atau transpuan atau transmen atau cis laki-laki, cis perempuan atau apapun identitasnya ya. Kenapa bisa? Ya karena ketika ngomongin ketertarikan sesimpel kita menginginkan sesuatu tanpa abstrak, jadi langsung aja cair aja gitu ya. Kamu bilang tadi bahwa ketika ngomongin orientasi seksual atau ketertarikan seksual itu cair dan beragam yang jelas.
itu teman-teman. Jadi doi mentang-mentang suka shopping diibaratkannya sama shopping nih. Ya gitu lah, ya. Tapi itu bisa jadi bahan referensi teman-teman buat oh iya ya gitu. Bisa, itu bisa dari hal-hal keseharian kita aja itu bisa. Kalau menurutmu tadi itu transgender perempuan adalah perempuan, gimana dengan orang-orang yang menilai, yang mikir bahwa tetap aja dia kan laki-laki bang, gimana menurutmu? Ya kalau ngomongin siapa latar belakangnya ya, gua sih lebih ke persoalan identitas. Berarti kalau kilas balik ke soal video sebelumnya terkait label, itu kan yang melabelkan kita kan orang-orang ya karena kita terlahir sebagai jantan gitu, akhirnya labeling itu tertanam dari ya kita baru lahir itu, mentang-mentang kita berpenis terus tiba-tiba kita dilabelkan oh berarti dia jantan, oh berarti dia laki-laki gitu. Padahal kan kalau ngomongin identitas gender mah, identitas gender itu kan bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya mau laki-laki ataupun perempuan gitu. Itu karena kalian terlalu terlabeling dari dulunya gitu, dari pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi makanya kenapa di video gue ini sebenarnya lebih menekankan untuk tidak melabelkan ya terkait apapun itu. Jadi gue lebih kepada pribadi gue ya lebih kepada menyerahkan kepada orang tersebut bahwa siapa diri lo itu hanya lo yang tahu, itu hak lo. Jadi gue juga nggak bisa bilang ya tutup aja kamu mah laki-laki, nggak bisa kayak gitu juga, karena dirinya sendiri pun menganggap bahwa dirinya adalah perempuan dan gue nggak bisa membatasi itu. Tapi kalau untuk masalah labelingnya, yaitu karena labelnya yang sudah tercipta, makanya kenapa video ini pun kita bikin, karena untuk mendobrak labelingnya ada dan stigma orang-orang tentang transgender atau tentang identitas gender lainnya. Jadi untuk menghapus pertanyaan atau kekehan teman-teman yang mau dia penampilannya seperempuan gimana pun gitu kan, mau secantik apapun, tetap aja dia lahir seorang jantan gitu, yang kalian sebut dia adalah laki-laki. Tapi untuk menurut gua pribadi, karena apa ya, masih terkait dengan labeling, gua pribadi jujur gua tidak suka dengan orang yang menjudge orang sembarangan, apalagi dengan gamblang untuk melabelkan seseorang. Gua nggak respect, gua respon tapi nggak respect ya, berarti itu nggak lepas dari identitas gender tadi ya, dimana kalau orang-orang itu biasa melihat identitas gender itu lebih ke karakteristik seksualnya. Jadi artinya apapun ekspresinya, apapun looknya gitu ya, istilahnya kalau ngomongin ekspresi, dia berhak mengidentifikasikan dirinya apapun. Komunitas transgender perempuan, lo masih terlihat maskulin kayak, lo masih terlihat sepeminim kayak, lo mau terlihat apapun, kalau lo merasa diri lo apa ya itu hak lo untuk mengidentifikasikan diri lo gitu ya. Jadi perlu teman-teman pahami semuanya ya, yang nonton video ini sambil belajar, sambil memahami juga emang resikonya ya berada di negara plus 628 ini, yang memang ketika lu lahir dari kecil itu adalah yang memiliki penis, lu lahir dari kecil adalah yang memiliki vagina, terus dengan gamblangnya itu para medis akan menulis di surat catatan kelahiran bahwa kita adalah perempuan, kita adalah laki-laki, padahal belum tentu kan semasa dia pertumbuhan itu akan mengidentifikasikan diri dia siapa. Jadi karena latar belakang dan doktrin dari kecilnya kita udah dicekokin yang begitu, akhirnya pas kita besar ketika ada teman yang terlahir intersex, kita wow gitu. Ya kan? Wow gitu ya. Wow gitu. Padahal itu hal yang lumrah gitu. Hal yang lumrah terjadi. Dan orang-orang yang intersex itu sebenarnya bisa soal identitas itu bisa di ini ya, kalau di luar negeri ya, ini bisa ketika menunggu dia ketika umur 17 ya, kalau nggak salah 17 atau 18 tahun itu dia bisa mengidentifikasikan dirinya mau sebagai apa ya, sesuai keinginan. Beda dengan di negara kita bahwa ya
Tapi kalau lahir berpenis lo adalah laki-laki. Nggak bisa menunggu nanti 17 tahun, nggak bisa. Karena surat catatan kelahiran itu sudah ada dari sejak kita lahir gitu. Bener nggak? Ya, makanya di video sebelumnya disebutin bahwa kita itu sudah terdoktrin, sudah dilabelkan dari semenjak kita lahir. Jadi kayak nggak punya pilihan tentang apa maumu, apa keinginanmu, lo harus ngikutin tentang struktur yang ada, penindasan yang ada gitu. Dan itu akhirnya terjadi berulang semakin kita besar, semakin kita tumbuh, penindasan itu semakin berlapis di masyarakat, dan itu juga terasa di kawan-kawan komunitas. Akhirnya labeling, doktrin itu terus terjadi, bahwa dianggap pembenaran ini yang benar, ini yang salah, hitam dan putih, biner dilihatnya gitu. Padahal kita percaya ketika ngomongin satu manusia dengan manusia lain itu nggak sama. Itu pasti memiliki keberagaman dan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki ekspresi dan penampilan yang berbeda. Nggak ada satu manusia pun sama meskipun dia kembali identik. Ya, kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu ya, teman-teman bisa nanya, teman-teman bisa komen, Kak, maksudnya apa sih yang kemarin gitu? Kak, bisa nggak diulas balik? Kita bisa ulas balik itu, kita perjelas lagi, dan mudah-mudahan ketika videonya kalian atau kalian punya pertanyaan itu kita perjelas, kalian bisa lebih memahami lagi. Karena ya ini baru video kedua, men. Jadi masih terbata-bata. Tapi kita berdua tetap belajar sih, tetap belajar cara menyampaikan supaya teman-teman paham. Apalagi harus berinteraksinya dengan kamera gitu kan, nggak langsung, jadi masih bingung, masih kaku, masih canggung ya gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman punya pertanyaan, lontarin aja, nggak apa-apa, komentar aja, komen sebanyak-banyaknya, terserah lah ya, mau nanya apa kayak gitu ya, terserah kalian mau atau nanya apa. Mungkin Kak bahas aku punya pertanyaan, atau video depan topiknya ini dong Kak, aku pengen bahas ini gitu, misalkan gitu, bisa. Tapi kalau aku ingat lagi sama pertanyaan tadi nih, yang ketika orang lain menanyakan terhadap orang lain tentang ketertarikan tadi, ya kan, kok bisa sih gitu, artinya kok aku juga jadi mikir, misalkan untuk kawan-kawan hetero atau kawan-kawan yang di rumahnya memiliki pasangan, gitu ya, pertanyaanku juga sama sih, kok lo bisa sih suka sama pasangan lo, atau lo kok bisa sih jadi hetero? Bisa tuh. Jadi teman-teman bisa meresapi pertanyaan Kak Ajeng. Ya. Kok bisa sih gue pacaran sama doi? Atau kalian lagi nonton berdua sekarang bisa? Kok bisa ya gue sekarang kenalan sama nih orang? Atau jangan-jangan yang sering nanya gitu ke kita, dia jadi, iya ya, ngapain gue sebego itu nanya dia gitu. Iya, benar. Ya, tonton terus, dukung kita terus supaya kita bisa mengupload video selanjutnya yang bisa mengedukasi sedikit demi sedikit, membuka pemahaman, mendobrak stigma-stigma orang tentang kawan-kawan minoritas terkait seksualnya, terkait gendernya gitu. Oke, jadi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke grup-grup kalian, ke komunitas-komunitas kalian, ke teman-teman kalian, atau ke kawan-kawan allies yang juga pro dengan kita. Itu aja kalian. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you. Bye.